Pernah gak sih kalian ngerasa kayak dunia hiburan itu penuh dengan cahaya, tapi selalu ada bayangan gelap yang siap muncul pada saat atau sesuatu yang tak terduga? Kalian pasti pernah melihat seorang bintang besar yang baru saja naik daun, melejit lah ya, dan kalian pasti bakal ngomong bahwa the next big thing. Tapi bagaimana jika bintang baru itu yang baru saja naik popularitasnya hilang atau rusak dalam satu malam? Hai, selamat datang di Kisah Kriminal Nyata. Semoga kalian di sana dalam keadaan baik-baik saja dan berbahagia ya. Untuk para pecinta kisah kriminal, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang, mari kita kupas di cerita hari ini. Maria Della Rosa yang lahir pada tahun 2003, sekarang usianya sekitar 22 tahun, nama panggungnya sendiri yaitu Della Rosa. Maria merupakan seorang penyanyi musik Latin yang baru saja naik daun dan baru merilis single debutnya berjudul No Me Llames pada Agustus 2025 ini. Maria merupakan aktris pendatang baru yang terbilang cukup muda di usianya 22 tahun. Kalian pasti bayangin dong, masih baru mengejar karir, merintis karir untuk mencapai impiannya. Maria bukan hanya cuma cantik aja, tapi Maria juga rendah hati, ceria, dan juga ramah tentunya. Maria tinggal di kawasan Los Angeles bersama keluarganya. Keseharian Maria ini ya jelas rekaman karena dia baru masuk fase awal dalam merintis karirnya ini. Maria juga sangat berambisius dan berbakat untuk mengejar mimpinya. Malam berlalu seperti hari-hari biasanya, gak ada yang aneh, gak ada yang mencurigakan. Tepat di hari Sabtu pada 22 November 2025, Maria sedang merayakan pesta kecil-kecilan bersama rekannya di sebuah tempat di bar gitu bersama rekan-rekannya. Dia di sana selesai rekaman, mungkin pengen kayak relax gitu ya, pengen nyantai dulu gitu. Dan setelah si Maria ini selesai dari acaranya, sekitar pukul 1:25 dini hari, Maria beserta kedua rekannya bersantai dulu di mobil nih, sebelum mereka tancap gas untuk pulang ke rumah. Pada waktu Maria sedang bersantai bersama teman-temannya, dia pun bercanda gurau di mobil gitu kan, membahas hal-hal lucu yang merupakan ya penyemangat atau pereda rasa lelah lah ya selepas kita bekerja. Tuh kan anaknya kayak gitu kan. Lokasi tempat Maria bersama teman-temannya ini di Northridge, Los Angeles. Di sana mereka melepas penat gitu kan selepas bekerja, hahaha. Sebelum mereka menuju untuk pulang ke rumah, mereka bercerita-cerita dulu di dalam mobil. Udara juga sangat mendukung, dimana di akhir November udara yang sejuk, tenang gitu kan, enak gitu, hening, gak ada hal-hal yang mencurigakan atau keanehan. Pada saat mereka sedang bersantai dan hahaha, tiba-tiba ada 3 orang pria menghampiri mobil Maria. 3 pria yang mendatangi mobil Maria ini jelas mengejutkan Maria dan juga rekannya. Mereka sedang bersantai, tiba-tiba didatangi oleh 3 pria ini. Tapi bukan 3 pria yang membawa hal baik, justru 3 pria ini membawa hal buruk dan gila. Bikin aku merinding sebenarnya. Jadi 3 pria ini ternyata berniat untuk merampok Maria dan juga teman-temannya. Bukan merampok secara biasa, namun merampok secara brutal, yang dimana menyebabkan suatu hal atau tragedi mengenaskan pun terjadi. Jadi, waktu pada saat mereka mau memaksa membuka mobil Maria, jelas Maria dan teman-temannya pun panik. Mereka panik, mereka takut gitu kan, ini ada apa? Ini mereka mau ngapain gitu. Dan di sana para perampok yang gila, yang gak punya akal itu, langsung tiba-tiba mereka bertiga ini menyodorkan sesuatu yang berbunyi. Mereka tiba-tiba langsung menembak kaca mobil Maria dan langsung memaksa untuk mengambil semua barang-barang yang dimiliki oleh Maria serta rekan-rekannya. Tapi tembakan itu bukan hanya tembakan kepada kaca mobil. Tembakan itu justru fatal dan meleset kepada Maria. Tembakan itu nggak sekali atau 2 kali, bahkan berkali-kali, yang menyebabkan Maria jelas mengalami luka yang amat parah.
Setelah para penjahat itu berhasil mengambil semua yang mereka inginkan, mereka pun langsung kabur gitu aja. Dan Maria jelas dalam keadaan kritis. Rekan-rekannya pun panik dan langsung mencoba menghubungi pihak kepolisian dan meminta bantuan dari orang-orang sekitar. Memang suasana di sana tuh lumayan sunyi, jadi mungkin agak susah gitu mereka tuh untuk mendapatkan sebuah bantuan. Dalam 1 detik 2 detik kepolisian belum datang, ambulans pun gak datang, tapi nyawa Maria ternyata sudah tidak bisa diselamatkan. Tak sempat berjalan ke rumah sakit, Maria sudah meninggal di tempat. Kalian bayangin deh, umur 22 tahun yang lagi merintis karir, semangat-semangatnya gitu kan, direnggut secara ganas oleh orang yang tidak bertanggung jawab cuma buat nyuri gitu. Itu yang gak habis pikirnya. Gila, bener-bener bikin merinding, menyayat hati. Kok bisa ada orang setega itu gitu kan. Begitu kabar ini menyebar, media pun langsung meledak. Fans-fans pun jelas sangat sedih, apalagi pihak dari keluarga Maria yang dimana mereka harus kehilangan anak potensial yang juga cantik, berbakat. Umurnya pun masih 22 tahun, baru merintis karir. Tapi sudah harus pergi untuk selamanya. Setelah kabar ini pun menyeruak juga, para artis-artis juga mengucapkan bela sungkawa kepada Maria, dan pihak kepolisian pun langsung dengan cegap dan tegas mengidentifikasi para pelaku. Tak butuh waktu lama, akhirnya polisi berhasil mendapatkan atau mengantongi beberapa nama pelaku dan juga identitas lengkapnya. Di mana nama pelaku itu bernama Francisco, Benny, dan Eduardo. Mereka pun langsung ditetapkan sebagai tersangka. Setelah polisi mengantongi identitas dan juga muka dari pelaku ini, polisi pun langsung mencari kemana pelaku ini pergi. Dan akhirnya tak butuh waktu yang lama juga, para pelaku itu pun berhasil ditangkap. Namun mirisnya ada satu pelaku yang kabur, yaitu Eduardo. Eduardo kabur melarikan diri. Tapi sejauh-jauhnya Eduardo bisa melarikan diri, bayangan akan kejahatan yang dia lakukan terus menghantuinya. Francisco dan juga Benny pun langsung diamankan dan dibawa petugas untuk diinterogasi di kantor polisi. Polisi langsung juga mencari Eduardo yang hilang. Tak butuh waktu yang lama juga, ketika Tuhan sudah bergerak untuk mencari sebuah keadilan, pasti akan dapat. Eduardo berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ketiganya pun langsung diinterogasi, ditanya, "Mengapa kalian begitu? Apa motif yang kalian mau?" Saat ketiga-tiganya pun berhasil ditangkap, polisi pun langsung menginterogasi mereka. Polisi bertanya bagaimana kalian bisa melakukan hal sekeji ini, apa motifnya, terus juga kronologinya seperti apa. Dan maraknya pemberitaan di media sosial bahwa ternyata motif yang mereka lakukan ini hanya untuk uang. Ya, mereka melakukan ini hanya untuk uang. Tapi sampai saat ini motifnya pun ternyata masih belum jelas 100%. Entah itu mungkin karena uang, atau entah mungkin mereka melakukan itu secara acak, atau memang sudah ditargetkan, kita nggak tahu karena masih belum ada pemberitaan jelas. Dimana mereka mungkin seorang homeless dan mereka suka mencuri gitu. Namun target mereka ini adalah target yang dimana sedang naik daun dan memiliki nama yang cukup lumayan besar. Tapi tetap aja, nggak peduli motif apapun yang mereka coba elak atau memberitahu, mereka sudah tega menghabisi wanita muda yang sedang merintih karir dan menjadi kebanggaan untuk keluarganya. Akhirnya setelah melalui proses yang sebenarnya masih cukup panjang ya, karena kasus ini kan baru nih terjadi di November 2025 ini, ketiganya pun didakwa. Pertama, percobaan pembunuhan, dan yang kedua, percobaan perampokan tingkat 2. Jika mereka benar-benar bersalah, mereka akan dihukum penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dan kasus ini masih dalam proses. Kita doakan aja, semoga hasilnya pun baik. Meskipun apapun hukuman yang diberikan pihak kepolisian, tetap tidak akan bisa mengembalikan nyawa Maria. Lucunya gini, ini menurut aku agak lucu, sebenarnya aku mau sarkas aja sih. Dimana mereka tuh niatnya kan merampok nih ya, tapi endingnya mereka dapetin tiket yang khusus, dimana tiket itu mereka harus berada di balik jeruji besi seumur hidup. Cocok lah ya buat mereka, dimana mereka juga tega merenggut wanita muda yang menjadi kebanggaan untuk keluarganya dan juga baru saja memiliki banyak penggemar karena bakat yang dia miliki, tapi sudah harus hancur oleh 3 laki-laki biadab ini. Wah, merinding sih jujur aku.
sedih, merinding, pilu gitu kan, gimana perasaan keluarganya gitu ya. Mereka itu lagi senang-senangnya mensupport anaknya untuk tumbuh atau menjadi aktris terkenal gitu, tapi harus ya kehilangan nyawanya karena 3 orang atau 3 manusia yang tidak bertanggung jawab. Tapi bisa dari pertemuan singkat orang-orang yang justru mengambil pilihan buruk dalam hidup mereka. Maria de la Rose yang seharusnya masih hidup hari ini, yang seharusnya masih bisa bernyanyi, masih bisa mengejar impiannya, tapi justru fakta kadang tidak seindah itu. RIP untuk Maria de la Rose, mari kita doakan dan semoga keadilan benar-benar dijatuhkan tepat dan seadil-adilnya. Semoga para pihak keluarga yang kehilangan pun diberi kesabaran, diberi ketabahan dan kekuatan dalam diri mereka. So, untuk para pencinta kisah kriminal nyata, jadi bagaimana tanggapan kalian? Apakah menurut kalian sebenarnya ada teori atau konspirasi gelap dari mana banyak aktris-aktris muda sebelumnya di Hollywood juga mengalami hal tersebut? Atau apa sebenarnya motif yang paling masuk akal kenapa mereka bisa menyerang Maria? Tulis pendapat kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan kalau kalian punya kasus atau rekomendasi cerita horor atau menegangkan kasus kriminal dari seluruh dunia, boleh kalian tulis dan beri rekomendasi kalian di kolom komentar. Dan satu lagi, jangan lupa juga terus dukung channel Kisah Kriminal Nyata agar kita bisa terus memberikan informasi atau kasus yang masih berjalan dan butuh suara untuk mendapatkan keadilan. Jadi jangan lupa untuk dibantu diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus menggemparkan lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata.